Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman entrepreneur Indonesia. Kali ini kita akan sharing terkait dengan yang lagi ngehits nih, drama Korea. Nah, siapa yang suka drama Korea? Bagi Anda yang belum nonton nih, ada drama Korea. Dia judulnya Startup. Keren banget. Untuk kalian yang memang suka drama Korea dan suka berbicara tentang bisnis atau sedang membangun bisnis, mungkin ini menarik. Ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, nah saya kasih sedikit bocoran ya, kisahnya bagaimana. Jadi sebetulnya startup ini berbicara tentang beberapa anak muda yang membangun bisnis startup digital khususnya. Mereka adalah anak-anak yang ambisius gitu ya. Kisah ini dimulai dari keluarga yang terdiri dari bapak, anak, ya 2 orang putri dan ibu gitu. Yang hidupnya ya kurang beruntung gitu ya. Si bapak akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, tapi si ibu ternyata menolak. Singkat cerita, bapak dan ibu ini harus berpisah dan 2 putri tadi dia harus memilih siapa yang ikut ayah dan siapa yang ikut ibunya. Dan dikisahkan di sini ada Sodalmi. Sodalmi ini adalah adik dari kakaknya namanya Injae, gitu ya. Sodalmi memilih ikut ayahnya yang mau memulai bisnis dan Injae ikut ibunya. Dan ibu ini akhirnya menikah lagi dengan orang kaya lah ya, gitu. Nah ini nanti banyak intriknya gitu ya. Oke, kita akan cerita terkait dengan, kita akan bahas dulu ya terkait dengan karakter dari masing-masing tokoh utama dalam drama Korea ini. Ini menarik karena nanti ini akan sangat mewarnai kisah, mewarnai bagaimana proses startup ini dibangun. Yang pertama ada yang namanya Sodalmi. Tadi ya, Sodalmi ini adalah adik dari Injae yang memilih ikut ibunya. Dan dalam kisah itu diceritakan bahwa ayahnya meninggal. Sodalmi ini pribadi yang menarik, komunikatif gitu, jadi dia jago komunikasi. Cuma ya begitu, dia seringkali moody gitu ya, mut-mutan. Dan menurut saya ini termasuk dalam profil dis termasuk tipe I, ya influential gitu ya. Dan yang kedua adalah Injae, Won Injae. Ini adalah kakak dari Sodalmi yang memilih bersama ibunya tadi. Karena ibunya menikah dengan orang yang kaya raya, akhirnya Sodalmi duluan nih bikin bisnis karena modalnya besar dari bapaknya. Won Injae ini berbeda dengan Sodalmi, dia lebih pendiam gitu ya, lebih kalau dalam profil itu tipenya tipe dominan gitu. Tipe dominan ini orang yang sangat directnya kuat gitu. Tidak terlalu rame memang, tapi dia sangat tegas. Kesannya orang D ini memang sombong gitu ya. Nah, ini berbeda dengan Sodalmi. Yang berikutnya ada namanya Namdosan. Namdosan ini bersama dengan temannya yang namanya Kim Yongsan dan Yi Chulsan gitu. Itu membangun namanya Samsantech. Nah, Samsantech ini ceritanya adalah sekumpulan anak muda bikin bisnis terkait dengan IT. Cuma 3 orang ini tipenya Namdosan kalau menurut profil dis itu tipe seorang yang S ya, steady, orang yang stabil. Berbeda dengan 2 temannya yang kemungkinan tipenya masuk tipe C atau compliant. Jadi tipe C itu memang paling cocok sih jadi programmer. Hanya saja orang tipe C ini biasanya memang kalau komunikasi gak terlalu bagus sama orang. Dia lebih paham bahasa mesin, makanya mereka memilih membangun startup digital. Karena 2 orang ini tipe C ini orang-orang yang memang sangat paham dengan bahasa mesin dibanding bahasa manusia. Makanya ketika ngomong, jika teman-teman ketemu orang yang ngomong kok dia nggak sadar kalau menyinggung misalnya, itu kemungkinan tipe C gitu ya. Kalau Namdosan agak berbeda, walaupun sama-sama stabil ya, steady dan compliant sama-sama stabil, itu lebih lebih tenang orangnya, tidak terganggu dengan situasi-situasi eksternal gitu ya. Oke, yang berikutnya tadi Samsantech ada 3 orang ya, Namdosan, Kim Yongsan dan Yi Chulsan. Dan berikutnya ada Jong Saha. Jong Saha ini tim dari Samsantech periode 2. Ya, dia adalah seorang desainer grafis, terkesan sombong. Gitu ya. Kemungkinannya Jong Saha ini adalah tipe D juga. Sama dengan Won Injae. Gitu ya.
Sangat menarik. Dan yang terakhir sebagai tokoh utama ada namanya Han Ji Pyong. Han Ji Pyong ini adalah seorang yatim piatu. Ya, ketika kecil dia bertemu dengan neneknya Sudalmi. Dan karena proses perpisahan tadi dengan orang tuanya tadi, perpisahan untuk menghibur, akhirnya si nenek minta si Han Ji Pyong ini untuk menulis surat secara berkala kepada Sudalmi untuk menghibur hatinya. Sudalmi percaya sampai besar, akhirnya ketemu lagi Han Ji Pyong ini. Dan dalam kisah ketika remaja, Han Ji Pyong ini adalah seorang mentor bisnis di perusahaan yang dinamakan Sandbox. Oke, saya kira itu dulu untuk karakternya. Kita akan sambung lagi berikutnya dengan bagaimana mereka membangun bisnis dengan berbagai karakter yang berbeda dan tahapan-tahapan perbedaan dari tahap 1 Samsante, yang kedua Samsante periode 2 ada Sudalmi, dan yang ketiga ketika dia bergabung dengan Won In-jae atau In-jae Corporation. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Salam.